Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Taikal Api dengan NPM 1906349160 akan menjelaskan tentang tugas kelompok, prinsip, dan sekuens stratigrafi secara individu, di mana saya merupakan bagian dari kelompok 9 dari tugas kelompok ini. Langsung saja, dari tugas pertama, kita bisa melihat di sini kita disuruh untuk mengkorelasikan stratigrafi berdasarkan litologi yang ada ditunjukkan di sini terdapat dari tiga section. Jadi pertanyaannya kita disuruh membuat garis. Di sini kita mendapatkan dari persamaan litologinya kita mendapatkan 6 korelasi pada section A dan B, dan section B dan C terdapat 7. Jadi langsung saja ke pertanyaan nomor 2. Berapa batch yang bisa dikorelasikan dari tiga seksi ini? Berdasarkan dari A, B itu ada 6, B ke C itu ada 7, jadi jika digabungkan terdapat 13, dan yang memiliki persamaan terdapat 3 batch di sini yang memiliki persamaan korelasi. Jadi yang C, how thick is the thickest stratigraphy section? Seberapa tebal yang paling tebal dari seksi ini? Kita bisa lihat di sini yang paling tebal adalah section B, yang ditunjukkan di sini terdapat 7,5 meter. Ini 6 meter, mungkin menurut saya di sini ada 7,5 meter ketebalan dari section B. Kalau dari pertanyaan yang D, a bed of coal is present in section B dan C. Di sini terdapat coal atau batu bara yang bisa kita lihat di sini berwarna hitam. Berapa kedalaman yang harus kita gali untuk mendapatkan coal tersebut? Kedalaman yang harus digali menurut saya di sini dari ketinggian 7 ditemukannya di sini pada 2, berarti sekitar 5 meter untuk menggalinya berdasarkan skala yang telah diketahui di sini. Jadi kita dapat mengkorelasikan di sini berdasarkan litologinya. Bisa kita lihat ada limestone, ada shellstone, siltstone, sandstone, konglomerat, ada shellstone dan siltstone lagi. Di sini ada dolomit, ada coal. Nomor 2, lanjut ke nomor 2 saja. Nomor 2 di sini kita disuruh korelasikan lagi, di mana di sini kita mendapatkan korelasi antara litologi yang sama. Ini terdapat konglomerat, di sini terdapat. Nah, kita di sini menemukan adanya garis yang seperti ini ya, atau kita bisa sebut sebagai unconformity atau ketidakselarasan, karena di sini ada bidang erosional. Jadi yang terdapat bidang erosional sehingga ada yang litologi yang ditemukan di section B tapi tidak ditemukan di section A karena mengalami unconformity ini. Jika kita korelasikan, di sini terdapat korelasi seperti berikut. Dan pertanyaan yang B, which section contains an unconformity? Bisa kita lihat di section A terdapat unconformity yang ditandai oleh garis bergelombang seperti ini. Which units are missing from that section because of the unconformity? Bisa kita lihat di sini yang litologi yang ditemukan di B tapi tidak ditemukan di A karena ada unconformity adalah litologi sandstone dan coal, di mana di sini terakhir adalah limestone. Setelah limestone ada conformity, setelah unconformity ada konglomerat. Di antaranya di sini di section B terdapat sandstone dan coal yang tidak terdapat di section A. Lanjut, label the position of the unconformity with an arrow and the word unconformity. Jadi di sini harus ditarik garis sini. Saya annotate. Di sini ada unconformity. Oke. Lanjut. Oke. Kita lanjut. What type of the conformity is it? Bisa kita lihat di sini karena adanya ini kesamaan litologi atau kesamaan
tipe batuan yaitu sedimentasi, berarti dia masuk ke disconformity, ditambah dia itu ada bidang erosional, sehingga disebut disconformity karena di sini bersifat paralel dan tidak adanya perbedaan arah sedimentasi, sehingga disebut disconformity karena juga ada erosional boundary. Nomor 3, lanjut. Nah, draw lines untuk korelasi stratigrafi berdasarkan litologi. Di sini kita mendapatkan banyak korelasi. Langsung kita lihat what happened to the conglomerate in section C. Nah, kita bisa lihat di sini. Kenapa di section C ada konglomerat, sedangkan di B dan A tidak ada konglomerat. Di sini saya mengindikasikan terjadinya peristiwa regresi peristiwa regresi di mana terjadi penurunan laju sedimentasi karena kekurangan energi atau menurunnya energi untuk melakukan sedimentasi atau pengangkutan deposit-deposit sedimen. Sehingga di sini di mana di section C masih ada energinya untuk mengendapkan konglomerat, tetapi di B sudah hilang, di section A sudah tidak ada, sehingga di sini terjadi pinch out atau membaji dikarenakan kehilangan energi. Mengingat bahwa butir konglomerat memiliki butir kasar, sehingga membutuhkan energi yang tinggi untuk mengendapkan konglomerat tersebut, sehingga tidak terjadi sedimentasi di B dan A konglomerat. Nah, why does the thickness of the sandstone change from section A to section B? Section A to section B kita bisa lihat di sini sandstone di sini dikit tapi di sini banyak. Sudah saya jelaskan tadi bahwa terjadi peristiwa regresi di mana semakin ke laut, berarti di sini saya menyimpulkan di sini di sisi C adalah daratan dan di sisi A adalah lautan, di mana terjadi peristiwa regresi yang menyebabkan garis pantai itu maju ke darat, garis pantai maju ke lautan atau mundur ke lautan. Maaf, saya koreksi, di mana ya garis pantai maju ke lautan. Ya, bisa dilanjut bahwa di sini di pertanyaan D, in which direction west or east was the land? Di sini saya menyimpulkan bahwa east adalah land dikarenakan di sini terdapat endapan fluvial, tapi di A di sini tidak terdapat endapannya, dan di sini sehingga di sini disimpulkan east adalah daratan. In which direction was deeper water? Di sini dijelaskan oleh west. Label the right side of section C with arrow of illustrate transgression and regression. Oke, di sini sudah dijelaskan, ini adalah transgresi. Transgresi di mana semakin ke kiri di sini semakin besar sedimennya. Sini ditandai oleh litologi dolomit, mana dipengaruhi oleh kenaikan muka air laut sehingga garis pantai maju ke arah daratan. Di sini terjadi regresi dan kemudian transgresi lagi. Oke, lanjut ke social correlate the three section below. Note the limestone unit is present only section A. It has time thinner. This is called a pinch off. Oke. Kita bisa lihat di sini di sini kita pertama membuat korelasinya antar litologi. What type of sequence transgressive regressive? Jadi di sini terdapat transgresi, di sini terdapat regresi. Di sini terdapat transgresi, di sini terdapat regresi. Label the column of the left with a pointing arrow to indicate the part transgresi. Label transgresi ditunjukkan di sini dan regresi ditunjukkan di sini. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini the sediment were deposited in nation basin, which facies what deposited nearest to the mainland. Oke.
Jadi kita bisa menyimpulkan east adalah mainland dan west. Lanjut, label column. The sediment were deposited in ancient sea. Jadi yang di daratan itu adalah sandstone, dicirikan oleh sandstone. Fluvial, di sini ada endapan fluvial. Dan which facies was deposited farthest from the land, di west. Sekitar sini ada limestone, di mana limestone menunjukkan endapan dari marine. In which direction was the land? Tadi sudah berikan di east land dikarenakan oleh sandstone. Saya ingin menjelaskan lagi mengenai peristiwa regresi dan transgresi, di mana regresi itu dicirikan dengan adanya coarsening upward, di mana bisa kita lihat di sini terjadi coarsening upward, mana terdapat siltstone menjadi di sini ada sandstone, jadi terdapat coarsening upward. Dan transgresi di sini dari sand menjadi silt karena adanya fanning upward. Lanjut saja. Using the known distribution of this form as to divide this. Nah, jadi saya akan mengkorelasikan umur berdasarkan sini distribution divided into based upon of and precision. Dari umur dan juga kedalaman. Jadi umur dan kedalaman berdasarkan keberadaan dari foraminifera benthik dan planktonik. Jadi benthik pertama di sini terdapat yang paling bawah Latorvian dengan kedalaman 0 sampai 50 meter. Itu ditunjukkan dengan keberadaan Globigerina cipronensis dan foraminifera nonion dan quinqueloculina. Lanjut di Aquitanian, di mana di sini 23 sampai 20 tahun yang lalu menandakan kedalaman 50 sampai 150 meter, 50 sampai 150 tahun yang lalu. Itu meter karena adanya keterdapatan fosil Globigerina dissimilis dan Hanzawaya dan Magena. Selanjutnya, pada Aquitanian 23 sampai 20 meter dengan kedalaman 150 sampai 500 meter. Di sini ditandai oleh Globigerina thalassiota dan Valfulinaria. Selanjutnya dari Burdigalian itu ditandai oleh Globorotalia fossi dan Bolovina granti dan Globina graminata. Di sini ada Vindoronian ditandai oleh Globorotalia menachdi. Oke. Selanjutnya di sini, using this form as reference, correlate the following section by lithology. Kita bisa melihat di sini terdapat lithologi sandstone, lalu di sini terdapat limestone. Jadi kita mengkorelasikan berdasarkan lithologi, berdasarkan perbandingan korelasi di atas, didasarkan pada kemiripan fosil yang ada. Garis yang menggunakan antara sedimen juga menunjukkan bagian dari kandungan batuan. Nah, jadi di sini menggunakan lithologi, itu sudah digambarkan pada garis korelasi di atas. Bisa kita lihat di sini korelasinya, keterdapatan, lalu di sini terdapat keterdapatan limestone, bukan di sini. Lanjut. What interpretation can you make from this correlation? What was the environment? Nah, jadi environment-nya bisa kita lihat berdasarkan kedalamannya. Bisa kita lihat di sini. Kita bisa melihat bahwa di sini terdapat shallow marine, menurut saya mengindikasikan shallow marine, di sini mengindikasikan deep marine, dan di sini terdapat slope yang menghasilkan energi tinggi. Zona keterbantukan dari masing-masing segmen berada pada zona turun naik air laut atau di pantai. Terdapat tidal. Sini juga pada segmen A mempunyai kedalaman yang lebih rendah. Segmen A di sini shallow marine dan di C deep marine. Diperkirakan segmen B pada zona slope dan segmen C pada zona yang dalam. Jadi di antara B dan C terdapat slope. Lalu di segmen C ditandai zona yang dalam dikarenakan adanya ditandai oleh fosil Bolivina granti marginata yang menandakan kedalaman 500 sampai 1500 meter. Nah, di sini kita akan membaginya berdasarkan kedalaman, bahwa warna merah itu
menunjukkan di sini warna merah menunjukkan kedalaman 0 sampai 50 meter yang ditunjukkan oleh fosil bentik, nonion, dan quinqueloculina. Selanjutnya warna biru menunjukkan 50 sampai 150 meter yang ditunjukkan oleh fosil Hanzawaya dan Magena. Warna hijau di sini, warna hijau menunjukkan kedalaman 150 sampai 500 meter yang ditunjukkan oleh Ophigerina valvulineria. Dan selanjutnya warna kuning di sini menandakan kedalaman 500 sampai 1500 meter oleh Bolivina granti dan Bolivina marginata. Jadi di sini yang section A adalah laut dangkal, section C menurut saya adalah laut dalam karena ditunjukkan oleh fosil Bolivina granti dan Bolivina marginata. Selanjutnya di sini, using this forum as reference, correct the following section by age. Nah, karena tadi kedalaman oleh benthic forum, jadi umur menggunakan planktonic forum. Oke, jadi di sini kita memiliki batas-batas korelasi, garis-garis korelasi di sini. What was the influence like? Diperkirakan dari bawah sampai ke atas mempunyai umur batuan semakin muda. Jadi dari bawah paling tua ke atas itu paling muda. Karena di sini juga menganut hukum superposisi di mana batuan yang paling bawah itu batuan yang paling tua. Dari bawah ini 16 sampai 7 juta tahun yang lalu, sini 20 sampai 16 juta tahun yang lalu, 20 juta tahun yang lalu, di sini 23 sampai 20 juta tahun yang lalu, dan yang paling bawah 23 sampai 23 juta tahun yang lalu. Di sini ditandai oleh keberadaan fosil Vindoronian dan Globorothalia menardi, dan yang paling bawah itu Latorvian, Globigerina ciperoensis seperti yang kita sudah bahas tadi, yang menunjukkan kedalaman dan semakin dalam semakin tua. Nah, di sini warna pink menunjukkan keberadaan ice layer, menunjukkan kemungkinan keterbentukan lapisan yang sama. Jadi di sini menandakan perlapisan yang sama atau bersamaan waktu pengendapannya. Ice layer digunakan untuk membantu pengkorelasian. Jadi kemungkinan korelasinya tidak berubah dari yang tadi kita sudah buat sebelumnya, tidak mengganggu karena di sini di ketiga-tiganya ditemukan ice layer, sehingga korelasi yang tadi dapat dibenarkan oleh keberadaan ice layer ini. Selanjutnya dari blue shade, tadi kan pink itu ice layer dan blue shade itu menandakan penambahan coarse grain sedimen, dikarenakan di sini jadi peningkatan energi yang diindikasikan oleh keberadaan slope di sini, mengindikasikan peningkatan energi karena adanya slope sehingga menghasilkan gravity sedimentation. Dari ketiga segmen yang ada, diduga yang paling dalam zonanya adalah segmen C, tadi ditunjukkan oleh Bolivina marginata dan Bolivina granti, yang disini indikator kedalaman 500 sampai 1.200 meter. Oke, selanjutnya tugas 3, di mana di sini di part 1 kita melakukan korelasi dari geologi kolom berdasarkan skala waktu geologi, di sini Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, dan Mississippian, berdasarkan range fosil dari F1 dan F2 di fosil, di mana fosil F1 itu mencakup Cambrian, Ordovician, dan Silurian, dan F2 itu Silurian, Devonian, dan Mississippian. Di region 1 kita menemukan keberadaan yang mengindikasikan umur batuan Ordovician, Devonian, dan Mississippian dikarenakan keberadaan fosil tersebut. Di region 2 di sini terdapat F1 yang menunjukkan sini, tapi di sini tidak ada bagian yang terdapat dua-duanya. Yang mengindikasikan Silurian tidak ada, sehingga dari Ordovician langsung ke Devonian, tidak ada Silurian. Nah, region 3 di sini terdapat keberadaan yang berbarengan antara F1 dan F2 yang mengindikasikan batuan berumur Silurian, sehingga di atasnya sudah menandakan Devonian dan di bawahnya terdapat Ordovician. Nah, yang C, using the stratigraphic range berdasarkan region 4. Nah,
Sini region 4 menunjukkan keberadaan hanya F1 saja. Nah, di sini hanya menunjukkan F1 saja, yang bahwasanya F1 ini mencakup Cambrian, Ordovician, dan Silurian, tapi karena tidak terdapat F2, berarti di mana F2 itu dimulai first occurrence-nya pada Silurian tidak terdapat, sehingga hanya mencakup Cambrian dan Ordovician kemungkinan umur batuannya. Jadi sekarang yang terakhir region 5, kisaran umur lapisan pada region 5 adalah Silurian. Kenapa? Ini sangat mudah sekali karena terdapat keberadaan F1 dan F2 secara bersamaan pada suatu litologi batuan, yang menunjukkan Silurian yang memiliki di sini dengan batas atas F1 dan batas bawah dari F2. Lanjut dari part 2, illustration of Paleozoic Brachiopods. Nah, di sini kita akan memberikan interval berdasarkan keberadaan first occurrence dan last occurrence dari taksa-taksa yang terdapat ya, dan yang sudah ditunjukkan dari soal. Di sini kita yang pertama akan mencari apa itu taxon range biozone. Jadi pertama kita di sini sudah mengetahui range first occurrence dan last occurrence dari masing-masing taksa. Yang pertama kita disuruh untuk mencari taxon range biozone, berarti dia menunjukkan hanya satu taksa, first occurrence dan last occurrence dari satu taksa saja, yang ditunjukkan oleh warna merah di sini. Warna merah menunjukkan dari Mesolobus, garis merah dari Mesolobus ini. First occurrence di sini FO dan last occurrence di sini kita menentukan umurnya berdasarkan satu saja, jadi menunjukkan Pennsylvanian dari middle sampai lower. Nah, selanjutnya concurrence range biozone itu ditunjukkan oleh garis hijau antara Spirifer dan Neospirifer. Di sini kita menggabungkan dua informasi dari dua taksa yang menunjukkan di sini terdapat first occurrence dari Neospirifer dan last occurrence dari Spirifer. Kita bisa menentukan range dari batas ini dan kita bisa menemukan umur dari batuan yang memiliki kandungan fosil tersebut. Selanjutnya dari interval biozone itu garis kuning di sini menunjukkan dari first occurrence dari Choenetes dan first occurrence dari Atiris. Jadi sama-sama first occurrence. Kalau concurrence range biozone itu antara first occurrence dan last occurrence dari taksa yang berbeda. Kalau taxon range biozone itu first occurrence dan last occurrence dari taksa yang sama. Selanjutnya, what is the geologic age of rock sample that contains the brachiopods, Christopriver, Composita, Lepidina, dan Atripa? Kita bisa lihat di sini. Jika diberi garis di sini, yang pertama adalah Christopriver di sini kita mendapatkannya. Lalu terdapat Atripa. Atripa kita temukan di sini. Mencakup ini berarti kita mengambil irisannya saja, irisannya tetap di sini di bagian bawahnya. Lalu kita menemukan ada komposita yang ditunjukkan di sini, kita mendapat irisannya berarti tetap di tempat yang sama. Lalu kita mendapatkan Laptaena, di mana Laptaena itu di sini di tempat yang sama, jadi kita gariskan ke sini itu menunjukkan Upper Mississippian. Sini tulis Upper Devonian, tapi lebih tepatnya Upper Mississippian ya. Selanjutnya, part 3. Table 2 contains information dari section X dan section Y yang menunjukkan fosil spesies yang terdapat. Langsung saja, jadi data yang ini kita lakukan untuk plotting pada grafik A di sini. Plotting di mana warna hijau merupakan base dan warna biru merupakan topnya. Jadi kita membuat
plotting dan langsung kita tarik garis di sini. At which section X or Y was sedimentation occurring at the faster rate. Nah, di sini jawabannya adalah section Y, di mana kita bisa melihat dari garis keterbentukannya di sini section X memiliki laju yang lebih cepat dibandingkan section Y, jadi kemiringannya lebih ke arah horizontal. What level in section Y is exactly the same H is 50 meter in section X. What level in section Y exactly 50 meter in section X. 50 meter in section X ditunjukkan oleh di sini. Jadi kita tarik garis dari titik ini, kita tarik garis menunjukkan di sekitar sini antara 20 sampai 25. Kita mengambilkan kesimpulan di sini ada 23 meter pada section Y. Tabel 3 lanjut saja. Pertanyaan selanjutnya, Table 3 contains information on base and tops for another group of 11 species from two more hypothetical section, X dan Y. Jadi, di sini sama seperti yang tadi, datanya. Kita lakukan plotting seperti tadi. Kita lakukan plotting berdasarkan hijau base, biru top, kita plotting dan kita tarik garis untuk mendapatkan data laju sedimentasinya. Di sini pertanyaannya, is the line of correlation a straight line? Kita melihat di sini tidaklah straight line atau tidak lurus, dikarenakan di sini sempat terjadi garis horizontal yang menandakan adanya tidak adanya proses sedimentasi atau hiatus, yang merupakan hiatus tidak adanya sedimentasi. What does the line of correlation tell you about the rate of sediment in the lower part of section Y? Bagian rendah dari section X dan Y memiliki laju pertumbuhan yang cenderung sama, di mana garis korelasinya hampir imbang. Kita bisa lihat di sini linear, jadi X dan Y bagian sini dan sini, X dan Y-nya lajunya linear atau sama kecepatannya. Examine the simple. Nah, sini kita bisa melihat di sini terdapat titik. Di sini terdapat titik yang tidak dilewati oleh garis. Kenapa bisa terjadi? Karena garis tersebut dibuat untuk mempreferensikan rata-rata dari titik imbang dari keseluruhan data. Jadi wajar saja apabila titik tersebut tidak dilewati oleh garis, karena kita mengambil data yang sangat representatif dan mungkin terjadi kesalahan pengambilan sampel atau ada indikasi lain sehingga kita mengambil garis keseluruhan yang mencakup dari seluruh titik, lalu kita ambil garis yang representatif. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.